Diangkat berdasarkan kisah nyata seorang remaja bernama Elizabeth, 14 tahun. Ia diculik ketika pulang dari sekolah oleh seorang pria yang mengaku sebagai petugas polisi. Dan inilah Girl in the Bunker 2018. Lizzie! Lizzie! Di awal film diperlihatkan Elizabeth yang sedang berada di ruang kelas. Tak lama kemudian, dua orang petugas polisi datang. Sang guru lantas meminta salah satu siswa mereka bernama Lucy mengikuti petugas tersebut. Sepulangnya dari sekolah, Elizabeth atau biasa disapa Lizzie bersama sahabatnya Amanda terlihat sedang membahas masalah apa sebenarnya yang sedang dihadapi Lucy. Singkat cerita, tibalah mereka di tempat pemberhentian bus sekolah. Sekilas info, setiap pulang sekolah, Lizzie dan Amanda akan turun di tempat ini ya, lalu berjalan kaki ke rumah. Karena rumah mereka nggak terlalu jauh dari jalan raya, ya sekitar 200-an meter. Lizzie dan Amanda bisa dibilang tetanggaan ya, walaupun rumah mereka agak berjauhan. Oke lanjut, setiap pulang sekolah seperti biasa, Lizzie langsung mengabari ibunya bahwa ia dan adiknya Bobby sudah tiba di rumah. Lizzie dikenal sebagai anak yang baik dan sangat sayang pada adiknya. Selagi orang tuanya bekerja, setiap hari Lizzie yang bertugas membuatkan makan siang untuk adiknya. Terlihat keluarga mereka sangat harmonis. Ayah dan Bobby sedang asik nonton, ibu dan kakak sedang ngobrol. Tanpa mereka sadari, tak jauh dari kediaman mereka, nampak seorang pria misterius sedang menggali tanah. Tanggal 6 September 2006, aktivitas keluarga Lizzie berjalan seperti biasanya. Ayah pergi berburu bersama teman-temannya, ibu mengantar Lizzie dan Bobby ke sekolah. Karena terburu-buru, tanpa Lizzie sadari, maskaranya terjatuh. Tak lama kemudian, Lizzie sadar kalau maskaranya terjatuh. Ia meminta ibu kembali ke rumah, namun ibu menolaknya karena mereka akan terlambat. Lagian, maskara tak begitu penting untuk anak seusianya, kata ibunya. Hal tersebut membuat pertengkaran di antara mereka. Ibu sempat berkata untuk tidak pulang ke rumah jika Lizzie masih marah. Dengan nada kesal, Lizzie pun mengiyakan omongan ibunya tersebut. Di sekolah kita akan berkenalan dengan Case, pacar Lizzie, yang juga satu kelas dengannya. Mungkin alasan inilah yang membuat Lizzie marah ya pada ibunya karena tak mau mengambilkan maskaranya yang tertinggal. Sepulang sekolah, Case memutuskan untuk pulang bareng Lizzie dan Amanda. Alasannya karena Case ingin mencoba barang haram yang baru ia dapatkan. Namun tiba-tiba mobil jemputan Case datang. Ia pun buru-buru memasukkan barang tersebut ke tas Lizzie dan akan mengambilnya di hari Sabtu nanti. Sebelum pergi, Case menawarkan tumpangan untuk Lizzie dan Amanda. Namun Lizzie menolaknya dan hanya Amanda yang ikut bersama Case. Nampak seseorang sedang mengawasi Lizzie. Hanya tersisa beberapa puluh meter lagi, Lizzie sampai di rumahnya. Pria asing tersebut langsung memanggilnya. Di sini udah jelas terlihat ya rumah Lizzie. Awalnya Lizzie ragu, namun ketika pria bernama Vincent itu mengaku sebagai anggota kepolisian, Lizzie terpaksa menghampirinya. Namun tiba-tiba Vincent langsung memborgol tangan Lizzie dengan alasan telah menanam tanaman ilegal di pekarangan rumah mereka. Jelas saja Lizzie membantah semua tuduhan itu, namun Vincent tak peduli. Ia malah memasangkan kalung yang sudah terpasang bom dan berkata bahwa ia juga telah menangkap Bobby, lalu membawa Lizzie pergi. Lizzie yang ketakutan hanya bisa menuruti perintah Vincent, karena jika Lizzie mencoba teriak atau lari, bom tersebut akan meledak, ancam Vincent. Sementara itu di rumah Lizzie, terlihat Bobby sedang bermain game. Tak lama kemudian, ibu menelpon menanyakan keberadaan Lizzie. Biasanya Lizzie akan menelpon ketika pulang sekolah. Awalnya ibunya berpikir kemungkinan Lizzie masih ngambek dan akan kembali sebentar lagi. Namun beberapa kali menelpon masih juga tak ada kabar dari Lizzie. Ia lantas menelpon rumah Amanda. Amanda kaget karena seharusnya Lizzie sudah tiba di rumah. Nampak kekhawatiran di wajah ibu. Ia meminta Bobby untuk mengecek kakaknya di jalan. Amanda pun demikian, tetapi tetap saja Lizzie tak terlihat. Lizzie!
Lizzie! Mengetahui putrinya sedang dalam bahaya, Madeline segera pulang ke rumah. Kembali ke hutan, setelah menyeberangi sungai, Vincent akhirnya mengaku bahwa dia bukanlah polisi melainkan penculik. Mengetahui itu, Lizzie panik dan makin ketakutan. Namun ia tak berani kabur karena kalung di lehernya. Sesampainya di sana, Vincent segera membuka tempat persembunyiannya, yaitu bunker. Di dalam bunker, Vincent melepas kalung dan bogor Lizzie, akan tetapi ia menggantinya dengan rantai. Kembali ke ibu Lizzie, hingga saat ini mereka masih belum mendapatkan informasi tentang keberadaan Lizzie. Madeline pun langsung melaporkannya kepada polisi. Suaminya yang baru saja pulang dari berburu terkejut mengetahui putrinya menghilang sepulang sekolah. Malam itu juga polisi yang baru tiba di rumah Liz segera melakukan pencarian di area hutan. Dikarenakan hari sudah gelap dan tak menemukan petunjuk apapun, polisi kembali ke rumah Liz dan akan kembali melanjutkan pencarian di keesokan harinya. Namun sebelum pergi mereka memberikan beberapa pertanyaan kepada Madeline sebelum Lizzie menghilang. Dari keterangan Madeline lah, polisi menyimpulkan bahwa kemungkinan Lizzie sengaja tak pulang ke rumah atau kabur setelah bertengkar dengan ibunya pagi tadi. Akan tetapi, Madeline bersikeras bahwa Lizzie tak akan mungkin bertindak sejauh itu. Ia sangat yakin putrinya tidak akan melakukannya. Mereka lantas bertanya apakah Lizzie memiliki pacar. Tidak, jawab Madeline. Tapi mereka nampak tak percaya dan yakin Liz kabur bersama pacarnya. Sementara itu di bunker, gadis malang tersebut hanya bisa menangis dan pasrah ketika Vincent memperkosnya. Hari kedua menghilangnya Lizzie. Sang ayah memutuskan untuk melakukan pencarian bersama teman-temannya. Sementara itu di sekolah, polisi sedang melakukan interogasi terhadap teman-teman Lizzie. Dari sinilah petugas mengetahui bahwa Lizzie memiliki pacar yaitu Case. Di bunker, Liz kembali mengalami pelecehan seksual. Tangisan Liz membuatnya geram. Ia berkata jika Liz tak mau diam, ia akan lebih menyakitinya. Liz juga tak akan bisa kabur karena ia sudah memasang banyak ranjau di sekitar bunker. Liz pun berhenti menangis. Ia menenangkan dirinya dan mencoba berkomunikasi dengan Vincent. Nampak Vincent senang melihatnya. Sambil melihat ke arah TV, ia berkata bahwa tak ada pemberitahuan tentang menghilangnya Liz. Itu artinya orang tuanya tak mencarinya. Dan hanya Vincentlah satu-satunya orang yang peduli dan sayang kepada Liz, ucap Vincent. Sakit jiwa nih pedofil. Obrolan kembali berlanjut. Ia menjelaskan tentang semua fasilitas yang ada di bunker, dari persediaan makanan, air, kloset, kamar mandi, dan lain-lain. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa penculikan Liz memang sudah lama direncanakan. Don terkejut mengetahui putrinya memiliki pacar dan sang istri Madeline sengaja merahasiakan itu darinya. Polisi meyakinkan mereka bahwa Liz benar-benar kabur. Akan tetapi sekali lagi Madeline membantahnya. Jika memang putrinya kabur, ia pasti akan membawa semua uangnya. Faktanya, semua barang-barang di kamarnya masih utuh, dari uang, pakaian, dan lain-lain. Ia sangat yakin putrinya telah diculik. Kedua polisi tersebut segera melaporkan hal itu kepada atasannya, yaitu Sheriff Thompson. Sheriff langsung mengeluarkan perintah siaga penuh, mengerahkan semua tim dan juga helikopter. Mereka harus segera menemukan Elizabeth dalam keadaan hidup. Keesokan paginya, pencarian besar-besar pun dilakukan oleh polisi, tim SAR, dan juga relawan. Lembaran anak hilang pun disebarkan. Tak ketinggalan, ayah Liz dan temannya juga turut dalam aksi tersebut. Tim Don mencoba masuk ke area terlarang, dan benar saja bunker tersebut berada di lokasi itu. Akan tetapi, Don dan kawan-kawan tak mengetahui bahwa Lizzie berada tepat di bawah kaki mereka. Lizzie yang mengetahui ayahnya di atas sana pun tak bisa berbuat apa-apa karena Vincent membekap mulutnya dan mengancamnya dengan pistol. Ia hanya bisa menangis dan merelakan sang ayah yang semakin menjauh. Keesokan harinya, hal serupa kembali terjadi.
Ketika helikopter melintas, Vincent segera menggunakan aluminium agar infrared tak bisa mendeteksi suhu panas di tubuh mereka. Ketika sedang menonton TV, Liz terkejut melihat berita tentang menghilangnya dirinya. Ia kembali menangis ketika melihat ayah ibunya memohon pada penculik putrinya untuk tidak menyakiti Elizabeth dan segera mengembalikannya kepada mereka. Vincent langsung mematikan TV-nya dan kembali memperkaos Lizzie. Singkat cerita, kini telah masuk hari keempat hilangnya Lizzie. Banyak orang berkumpul di halaman rumah Lizzie, termasuk pacar dan teman-teman sekolahnya. Setiap malam sang ibu selalu menatap ke dalam hutan. Dalam hatinya berkata bahwa Lizzie berada di dalam sana. Ia terasa begitu dekat dengan putrinya. Sementara Don dari pagi hingga malam terus melakukan pencarian. Madeline mulai khawatir melihat kondisi suaminya yang tanpa lelah mencari putri mereka. Lizzie yang setiap saat dijadikan sebagai pelampiasan nafsu Vincent mulai berpikir untuk kabur dari Vincent. Namun ia tak boleh gegabah dalam mengambil tindakan. Ia pun mulai menyusun rencana, mengambil hati dan berusaha lebih akrab dengan Vincent. Obrolan mereka diawali dengan kisah Vincent yang katanya pernah dikhianati oleh istrinya yang biasa ia panggil dengan sebutan Peanut. Awalnya hubungan rumah tangga mereka baik-baik saja dan sangat harmonis. Hingga suatu hari, Peanut melaporkan Vincent ke polisi atas kasus KDRT dan pemerkosaan. Vincent yang mengetahui hal itu langsung melarikan diri sebelum ditangkap polisi. Sedangkan Peanut, demi keamanannya, polisi memindahkannya ke luar kota. Itulah penyebab Vincent menjadi jahat seperti sekarang ini. Obrolan ditutup dengan adegan pelecehan. Keesokan harinya, tepat tengah malam, Lizzie terbangun. Ia berusaha mengambil pistol yang ada di sebelah Vincent. Akan tetapi, ia tak bisa meraihnya karena lehernya yang terikat rantai. Dan tiba-tiba, Vincent terbangun. Lizzie pun dengan spontan berkata kalau ia kebelet pipis. Vincent yang tak curiga langsung membukakan gemboknya dan berkata, lain kali Lizzie bisa membangunkannya saja. Ketika Vincent akan menggemboknya kembali, Lizzie dengan terpaksa berpura-pura bahwa ia mulai menyukai Vincent. Ia meminta Vincent untuk tidak merantai lehernya. Vincent pun menyetujuinya. Sambil tersenyum, ia meminta Lizzie untuk kembali melayaninya. Hari ke-6, Lizzie dan Vincent kini semakin akrab. Ia bahkan mengajari Lizzie cara menggunakan senjata. Malam itu, Vincent mengajak Lizzie keluar bunker untuk mengambil pasokan makanan di sebuah bangkai mobil dan persediaan air minum. Namun tiba-tiba cahaya dari bulan membuat Vincent ketakutan. Ia mengira bahwa itu adalah helikopter. Vincent segera membawa Lizzie kembali ke bunker. Dalam perjalanan, Lizzie sengaja melepaskan salah satu sepatunya dan berharap ada yang menemukannya. Hari ke-7, ketika Vincent tertidur lelap, Lizzie segera beranjak dari tempat tidur dan mengambil HP Vincent. Ia mengirim pesan kepada ibunya, memberitahu lokasi keberadaannya. Akan tetapi, pesan tersebut tidak bisa terkirim karena tak ada sinyal. Tak mau menyerah begitu saja, Lizzie lantas mengeluarkan tangannya keluar bunker dan alhamdulillah pesan tersebut berhasil terkirim. Ia lalu menghapus riwayat pesannya dan mengembalikan HP itu ke tempat semula. Setelah itu ia mengambil pistol dan mengarahkannya ke kepala Vincent. Akan tetapi pistol tersebut macet. Karena tak berhasil membunuh Vincent, Lizzie pun mulai stres dan ketakutan. Kembali ke rumah Lizzie, di mana Sheriff memberitahu orang tua Lizzie bahwa pencarian akan dihentikan sementara waktu karena upaya yang mereka lakukan selama 7 hari tak membuahkan hasil dan tak ada petunjuk sama sekali. Kemungkinan besar Lizzie telah meninggal. Setiap malam, Madeline selalu menatap ke dalam hutan dan berharap putrinya muncul dari dalam hutan. Hari ke-8, Madeline terkejut ketika melihat pesan dari putrinya. Saking bahagianya, ia berniat menghubungi nomor tersebut. Untung saja Don melarangnya dan melaporkannya kepada Sheriff terlebih dahulu. Sheriff berpesan agar tak menghubungi nomor tersebut, karena jika hal itu terjadi, orang yang menculik Lizzie bisa saja membahayakan nyawa Lizzie.
Ia juga berkata agar tidak membocorkan hal tersebut kepada media. Di keesokan harinya, setelah berhasil mendapatkan informasi, Sheriff segera menuju kediaman pemilik nomor tersebut yang diketahui nomor itu terdaftar atas nama Catherine. Sesampainya di sana, Kitson terkejut karena ia pernah datang ke tempat itu. Ia menangani kasus pelecehan anak yang dilakukan oleh kekasih Catherine bernama Vincent. Ia pun meyakinkan Sheriff bahwa tersangka yang telah menculik Lizzie adalah Vincent. Sheriff lantas menginterogasi Catherine. Awalnya Catherine membantah semua tuduhan tersebut, tapi karena semua bukti telah ditemukan, Catherine akhirnya jujur bahwa ia sering mengantarkan persediaan makanan untuk Vincent di sebuah mobil tua. Akan tetapi, Catherine benar-benar tak mengetahui di mana tepatnya letak persembunyian Vincent. Sheriff segera mengerahkan anak buahnya untuk kembali menyusuri hutan di area tersebut. Untuk memancing Vincent keluar dari kandangnya, Sheriff yang awalnya melarang membocorkan pesan Lizzie ke media, berinisiatif membeberkan pesan yang dikirim tersebut kepada media. Meskipun hal itu berisiko membahayakan Lizzie, namun melihat latar belakang Vincent, Sheriff yakin Lizzie akan baik-baik saja. Dan benar saja, di hari ke-10 kabar tersebut sampai ke Vincent. Ia jelas mencurigai Lizzie. Dengan kecerdasan Lizzie, ia meyakinkan Vincent bahwa wanita yang sering mengantarkannya makananlah pelakunya. Ia lantas meminta Vincent memeriksa HP-nya. Karena tak mendapatkan bukti SMS, Vincent akhirnya percaya pada Lizzie. Ia pun meminta Lizzie menunggunya di tempat itu karena ia akan bersembunyi sementara waktu. Jika sudah aman, maka ia akan kembali menjemput Lizzie. Sebelum pergi, ia menceritakan tentang Peanut kepada Lizzie, yang ternyata gadis bernama Lucy yang kita lihat di awal scene tadi adalah anak Catherine yang dilecehkan oleh Vincent. Dan Peanut yang dimaksud oleh Vincent sebagai istrinya adalah Lucy. Karena sebenarnya Vincent lebih mencintai Lucy daripada Catherine, dan ia berniat menikahi Lucy yang saat itu masih berusia 12 tahun. Lizzie terlihat shock mengetahui fakta tersebut, namun ia tak menampakkannya kepada Vincent. Setelah kepergian Vincent, Lizzie pun memberanikan diri keluar dari bunker. Ia berteriak berharap ada yang datang menolongnya. Untung saja Sheriff berada tak jauh dari lokasi tersebut dan mendengar teriakan Lizzie. Sheriff akhirnya berhasil menemukan Lizzie dan segera membawanya ke rumah sakit. Tak lama kemudian keluarga Lizzie pun tiba di rumah sakit. Di akhir film diperlihatkan berita penangkapan Vincent. Atas semua bukti-bukti kejahatannya, ia akhirnya mendapatkan hukuman penjara selama 421 tahun. Dan tamat. By the way, inilah foto Elizabeth dan Vincent yang asli ya. Lizzie kini telah berusia 26 tahun. Sejak kejadian itu, ia meluangkan waktunya belajar bela diri di sebuah studio karate. Ia juga bekerja sama dengan kepolisian di wilayah tersebut untuk mendidik orang tua dan anak-anak tentang bahayanya orang asing. Oke, sampai di sini dulu cerita hari ini. Jika suka dengan video ini, boleh minta like-nya. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.